Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kegiatan micro teaching kelompok guru di pelatihan computational thinking dan tantangan BEPRAS tahun 2021. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, hari ini kita masuk pada hari kedua micro teaching kelompok guru, yaitu pada materi resourcing dan lab virtual. Untuk micro teaching kelompok guru hari ini, tim pematerinya ada Bu Aini, Bu Nurul Aini, kemudian ada Bu Alif Purnomo Acu, dan Pak Sunarwan. Nanti saya di bagian resourcingnya hanya sekedar membantu pemateri utama, yaitu Bu Aini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lancarnya kegiatan kita di hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Mungkin bisa dipandu oleh Pak Agus Salim. Pak Agus Salim. Monggo Pak Agus Salim. Siap, Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara ini diberi oleh Allah kelancaran dan kesuksesan. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, untuk susunan acaranya kegiatan micro teaching kelompok guru ini masih sama seperti yang kemarin ya. Pembukaan sudah kita lalui, doa juga sudah. Setelah ini ada paparan materi, kemudian tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Durasi kita untuk kegiatan kita hari ini adalah sampai jam 12. Oke. Untuk acara selanjutnya adalah paparan materi. Saya persilahkan kepada Bu Aini untuk ganti foto sih kita. Ganti foto sih. Nanti Pak. Oke, nanti. Sabar, nggih. Nanti. Saya persilahkan kepada Bu Nurul Aini untuk memaparkan materinya. Oh ya, untuk resourcing materi hari ini karena kemarin kan micro teaching kelompok guru ini adalah bekal untuk menyampaikan materi ke siswa, maka di resourcingnya yang disampaikan di sini hanya pada blok play games. Kalau nggak salah seperti itu ya Bu Nurul ini ya. Yeah. Monggo Bu Aini.
Aini mungkin ini Bu Aini apa laptop satunya agak dijauhkan supaya suaranya nggak feedback, denging. Oke, Bapak Ibu, hari ini materinya tentang resorsil, di mana ada beberapa yang akan saya sampaikan, cuma tidak banyak karena dibagi dengan Bapak Ibu yang lain, tentang computational thinking resource dan lab virtual. Di sini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu siapkan. Mohon maaf, sebelumnya Bapak Ibu dimohon untuk menggunakan laptop, bukan HP. Sambil kita belajar mengoperasikan beberapa game, Blockly. Sehingga ada beberapa yang perlu disiapkan, yaitu siapkan tool sebelum resourcing dan lab virtual, kemudian simak dengan baik sendiri-sendiri. Ikuti, bisa lakukan bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah ikuti step yang dijelaskan dan jangan memotong. Kemudian adalah kognitif. Yang pertama adalah kognitif. Di mana nanti aksesnya dengan link HTTP Blockly. Oke, di sini. Saya akan di puzzle, labirin dan coba. Di Blockly ini adalah serangkaian game edukasi yang mengajarkan tentang pemahaman. Ini dirancang untuk anak yang belum memiliki pengalaman sebelumnya dengan pemrograman komputer. Di Blockly ini ada maze, kemudian ada word dan puzzle. Ya, Bapak Ibu, akan masuk di Blockly game. Silakan ketikkan algoritma di laptopnya. Seperti Bapak Ibu yang dibuat tampilannya. Sudah bisa masuk semua, ya? Oke. Ini yang pertama adalah tentang puzzle. Di sini Bapak Ibu cuma disuruh menggabungkan antara gambar kemudian dan ciri-ciri. Di sini ada gambar kucing, siput, serta dan bebek. Untuk kucing, maka saya pasangkan dengan kucing. Siput saya pasang dengan siput. Kemudian lebah. Dan terakhir bebek. Kemudian ada ciri-ciri. Kalau cucu ini punya bebek. Mumpung ini punya tersebut, pengingat lebah. Kemudian ada lagi, ini juga ciri-cirinya lebah. Bulu ini, kucing punya bulu. Bebek juga punya bulu. Rambut ini punyanya siapa? Nasi kucing, jangkrik, ada yang belum terisi, yaitu kaki di sini. Kaki di sini punya kucing ada 4, siput tidak punya kaki.
Lebah ada 2, ada 6 ya. Bebek ada. Kung mantan RT yo enak. Langsung bisa enggak? Lanjut ke labirin. Bapak Ibu, di sini ditampilkan ada seseorang yang akan menuju ke suatu tempat, maka bantu dia untuk bisa melangkah sampai ke tempat tujuannya. Nah, untuk sampai ke tempat tujuannya ini ada beberapa yang harus ditempuh, yang bisa ditempuh. Misalkan di sini ada bergerak maju. Kita coba klik bergerak maju di sini. Kita coba jalankan program. Si orang ini bisa nyampai dengan cara melakukan bergerak maju. Kena ini. Di sini ada pemrograman yang sudah ditempuh yaitu move forward 2 kali. Okay. Oke, kita coba lagi. Langkah apa yang harus ditempuh oleh seseorang ini untuk bisa menuju ke lokasi yang dituju? Maka dia harus maju, bergerak maju, kemudian belok ke kiri, itu, kemudian belok ke kanan. Kita coba bergerak maju, belok ke kiri. Kita coba jalankan programnya. Program Anda tidak memecahkan labirin, tekan reset. Oke. Bergerak maju, belok ke kiri. Nah, apa yang tidak maunya? Belok ke kiri. Bergerak maju lagi. Setelah belok, dia harus bergerak maju, kemudian ke kanan. Nah, berhenti, berarti ada satu langkah yang kurang. Bergerak maju. Di sini kita sudah menyelesaikan bahasa pemrograman dengan 5 baris, yaitu move forward, turn left atau belok ke kiri, kemudian move forward lagi, maju ke depan, turn right, dan move forward lagi. Kita coba lanjut ke level ketiga. Di sini ada informasi capai ujung jalan ini hanya menggunakan 2 blok. Gunakan repeat untuk menjalankan blok lebih dari sekali. Jadi nanti ini kita manfaatkan. Tujuannya dia adalah sampai ke lokasi. Ini berapa langkah? Bapak Ibu di sini ada simbol juga yang bisa dipakai, ada panda, kemudian ada astronot gitu. Bapak Ibu bisa mempercantik tampilan, boleh kita tampilkan begitu. Saya coba pakai ini ya. Di sini Anda hanya memiliki 1 blok tersisa, hanya ada 1 blok saja. Maka saya nanti pakai until repeat ini. Kemudian saya coba pasang bergerak maju ke ini. Jadi dia mengulangi sampai ke lokasi dengan bergerak maju.
repeat until lokasi ini dengan melakukan bergerak maju. Kita jalankan program. Oke. Di sini di level 3 ini kita sudah menyelesaikan 3 bahasa pemrograman, yaitu while, not down, move forward. Ketika tidak sampai ke tujuan maka dan terus. Kita lanjut ke level 4 Bapak Ibu. Di sini ada informasi, Anda dapat memuat lebih dari 1 blok dalam blok repeat. Kemudian informasi yang lain adalah Anda memiliki 4 blok tersisa. Kita lihat orang ini ketika akan menuju ke lokasi, dia butuh kemana saja ini? Maju ke depan, belok kiri, begitu, belok kanan, ke kiri lagi, begitu. Ada kegiatan yang berulang di sini. Dengan nanti saya manfaatkan repeat. Coba cek. Setelah maju, dia belok ke kiri. Gitu. Kita coba cek dulu. Oke, dia jatuh. Ternyata ada, mestinya harus ada yang kurang di sini, harus belok ke kanan. Ada tambahan gitu. Bisa kita coba jalankan. Oke, masih kurang tepat. Setelah lurus, dia bergerak maju. Coba. Itu Bapak Ibu. Di level ini kita sudah menggunakan 6 bahasa pemrograman, yaitu while, not down, move forward, berjalan lurus, kemudian turn left, ke kiri, kemudian bergerak maju lagi, kemudian turn right, dengan memanfaatkan repeat until. Oke, kita siap untuk lanjut ke level 5. Kita gunakan repeat until location ini dengan cara bergerak maju. Kemudian setelah bergerak maju, dia belok ke kiri. Setelah belok ke kiri, kita coba jalankan. Nah, ini setelah belok ke kiri, mestinya coba bergerak maju lagi. Bergerak maju. Bergerak maju, bergerak maju. Bergerak majunya dia 2 kali, kita coba cek. Apa ini yang kurang Bapak Ibu? Kita bisa menggunakan repeatnya sampai 2 kali. Bergerak maju, repeat, kiri, bergerak maju. Kita coba. Masih kurang cepat. Ya, setelah bergerak maju,
bergerak maju lagi, kemudian repeat until kita coba reset dulu. Bergerak maju, repeat, bergerak kiri, oke, bergerak majunya dia 2 kali, ya, begini. Bergerak maju, terus bergerak kirinya, supaya bisa 1 blok tersisa. Bergerak kiri. Repeat, bergerak maju, bergerak maju. Belum muter-muter, Bapak Ibu. Coba reset. Bergerak maju, ulangi, kemudian bergerak maju. Kita coba. Bentar Bapak Ibu, belok kiri, terus bergerak maju, ulangi sampai ke lokasi, kemudian bergerak maju lagi. Kemudian belok kiri nggih. Kita coba cek. Oh, salah lagi. Setelah repeat, Bu Aini mungkin bisa saya bantu, Bu Aini. Bu Aini? Bu Aini? ya Mbak Ari. Ini mungkin bisa saya bantu. Untuk yang labirin 5 ini, coba saya mengusulkan langkah. Diperbolehkan apa mboten? Bu Aini? Kayaknya tiba-tiba hilang ini zoom-nya. Oh, zoom-nya tiba-tiba Ya, menghilang. hilang. Oke, sebentar, Hilang. Zoom-nya hilang, Bu Ari. Tapi sepertinya mau dibantu.
boleh dibantu. Oke. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan ya karena Bu Nur Aini ada kendala. Saya mohon izin share screen. Tadi kalau enggak salah semoga tidak hilang. Bentar, masih connecting. Oke. Labirin level berapa tadi ya? Level 5 Bu Arin. Level 5. Ini kayaknya Bu Aini sudah balik lagi nih. Saya langsung level 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah mau. Oke. Sudah muncul nih Bapak Ibu nih. Ini usul dari saya. Ini kan majunya, kalau kita jalankan maju kan hanya separuh ya. Maka kita butuh 2 kali gerak maju. Kalau sudah 2 kali gerak maju, nah ini kan sudah sampai di persimpangan. Kita butuh ke kiri. Kita butuh ke kiri, maka perintahnya adalah belok ke kiri. Nah kalau belok kan tujuannya kan ada di depan, lurus geraknya maju. Nah kalau cuma bergerak maju saja, itu hanya sedikit belum sampai di tujuan. Karena itu kita butuh perintah repeat until do. Jadi kita masukkan di sini. Gerak majunya kita masukkan di bagian repeat. Nah, coba kita coba bisa enggak jalan. Oke. Nah. Oke, jadi perintahnya yang kita butuhkan adalah ada 6 baris ya. Move forward, 2 kali move forward, kemudian belok kiri, kemudian karena jaraknya jauh dulu itu kita pakai perintah while not done. Jadi kalau belum sampai tujuan itu kita pakai rumus repeat until do. Setelah itu kita pilih move forward. Oke, mungkin dari sini Bu Aini bisa ambil lagi, Bu Aini. Monggo. Terima kasih Bu Aini. Oke. Bentar, saya tak stop share dulu biar Bu Aini yang melanjutkan. Monggo Bu Aini. Ya. Ini sampai ke level berapa tadi Bu Arin? 5 Level 5, tadi level 5 tadi. Sekarang 6. Monggo sak kersa Bu Aini. Sebuah blok if bisa diperintahkan if akan melakukan sesuatu jika kondisi benar. Ini operasi yang akan dicapai adalah orang ini harus maju beberapa langkah itu, kemudian belok ke kiri lagi, belok ke kiri lagi. Ke kiri, blok yang ke kiri dipasang. Ke kiri. Nah, yang itu ke kiri lah. Kemudian Ke kiri.
Jangan dia akan maju. Kita bisa tambahkan perintah. Jika ada belokan ke kiri, maka dia belok ke kiri. Coba dulu. Sini. Begitu di level ini kita sudah menggunakan 6 bahasa pemrograman, yaitu jika ketika tidak sampai ke tujuan maka move forward, maju, kemudian jika belum selesai maka bisa belok ke kiri, kemudian melanjutkan ke jika ada belokan ke kiri maka belok ke kiri gitu. Oke, Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan sendiri. Untuk yang labirin ini saya coba lanjut ke Bari. Saya lanjut ke burung ya Bapak Ibu. Di sini ada burung elang yang akan menuju sangkarnya, di mana untuk menuju ke sangkarnya itu maka harus mengubah sudut tujuan. Dan sudut tujuan itu untuk membuat burung mendapatkan cacing dan tanah di sarangnya. Jadi di sini kita harus membuat arahnya. Kita coba cek, misalkan di sini arahnya. Di sini kita arahkan burung supaya sampai menuju ke cacing dan ke sarangnya. Kita coba cek, ini 45 misalkan. Jalankan programnya. Ini adalah arah-arah lurusnya dia. Jadi di sini si burung harus bergerak ke arah kanan sana, seperti seolah-olah arahnya 45. Ketika kita coba cek menggunakan jarum ini sudutnya. Oke, Anda menyelesaikan level ini dengan satu baris bahasa pemrograman yaitu WIGIN menggunakan 45 derajat. Di level 2 ini, gunakan blok ini untuk pergi dalam satu arah jika Anda memiliki cacing, atau arah yang berbeda jika Anda tidak memiliki cacing. Jika tidak memiliki cacing, maka ke arah berapa derajat si elang ini? Lurus ya. Kita coba cek. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk bisa menuju ke sarangnya. 90. Di sini kita sudah menggunakan 5 garis bahasa pemrograman, yaitu
jika tidak menemukan si cacing ya, maka dia harus berjalan sejauh 0 derajat. Yang lainnya adalah jika sudah, maka dia bisa melanjutkan sarangnya dalam membentuk sudut 90 derajat. Di level 3 ini kita coba lanjut. Jika tidak memiliki cacing, dia berapa derajat? Untuk bisa menuju ke cacing, kalau menuju lurus kemudian belok ke kanan kan terlalu jauh, maka dia bisa bergerak ke begitu kan Bapak Ibu? 315 kita coba cek. Oh, ternyata terlalu jauh. 300. Kemudian untuk bisa menuju ke sarangnya, maka berapa derajat yang harus kita sediakan? 45. Kita coba. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilanjut sampai level berikutnya. Kita coba di level 4 ini ada bahasa pemrograman yang menggunakan di sini. Ada syarat X posisi horizontal. Digunakan blok ini untuk pergi dalam satu arah jika X kurang dari satu nomor atau arah yang berbeda sebaliknya. Kita coba gunakan. Dia akan berjalan sejauh berapa di sini supaya mencapai ke sarangnya. Kalau kita lihat di sini, yang horizontal ini adalah sumbu X, yang vertikal ini adalah sumbu Y, maka burung elang ini akan berjalan sejauh 80, gitu. Coba open 80. Kemudian kita coba jalankan. Oke, tidak bekerja. Supaya enggak nabrak, kita coba 0 gitu. Nah, setelah 0, aku supaya bisa menuju ke sarangnya berapa derajat tadi? Ya, 270 kita coba cek. Lagi di sini sudah menggunakan 5 bahasa pemrograman, yaitu jika sudah berjalan sejauh X 80 dengan sudut 0 derajat, maka bisa mengerjakan yang lainnya, yaitu bergerak sejauh 270 derajat. Bapak Ibu nanti bisa mencoba yang lainnya. Level berikutnya sendiri. Saya lanjut ke lanjut ke kura-kura ya Bapak Ibu. Di sini ada perintah buat program yang menggambar persegi. Apakah yang harus kura-kura lakukan supaya nanti kura-kura bisa membentuk suatu persegi? Maka apakah kura-kura harus bergerak maju dengan sebesar 100 gitu? Kita coba jalankan. Ternyata kalau cuma bergerak begini saja, maka dia hanya membentuk garis vertikal. Kita coba lakukan pengulangan.
Kita coba 3 kali. Terlalu jauh. Coba 20. Kura-kura harus memutar ke kanan supaya, karena dia butuh garis abunya ini, jika dia harus memutar ke kanan juga, jadi tidak cuma maju. Bergerak maju. Bergerak maju. Bergerak maju. Kita ke kanan. Kura-kura harus bergerak maju. Kalau kita setting 20, maka yang terjadi persegi kecil. Kita coba dengan 50. Kemudian setelah bergerak maju, dia harus bergerak ke kanan sejauh 90 derajat. Kita coba ubah menjadi 50. Kurang besar. Di sini kita sudah menyelesaikan level ini dengan menggunakan 4 bahasa pemrograman. Itu untuk sejak melakukan apa ini tadi? Move forward sejauh 100, kemudian dia maju terus dengan sejauh 100, kemudian dia belok ke kanan sejauh 90 derajat dengan melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Di sini ada segi 2, 3, 4, 5. Ada segi 5. Apa yang harus dilakukan di sini? Dia mengulangi sebanyak 5 kali. Kemudian yang harus dilakukan adalah maju ke depan. Kemudian dia harus belok ke kanan. Sejauh berapa? Apakah sejauh 90? Kalau 90 tadi kan langsung ke kanan. Kayaknya agak kecil kan? Kita coba setting. Itu. Jadi dia bergerak maju dengan besaran skalanya 100, kemudian putar ke kanan sejauh 70 derajat. Mengulanginya sebanyak 5 kali. Dan begitu, bahasa pemrograman yang digunakan adalah tadi melakukan pengulangan sebanyak 5 kali dengan maju terus dengan skala 100, kemudian belok ke kanan sejauh 72 derajat. Begitu Bapak Ibu. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Itu Bari untuk Blockly sampai di kura-kura. Bu Ari. Bintang. Mau mencoba yang bintang? Oke, di bintang ini 1, 2, 3, 4. Ini level berapa? Ini level sudah 4. Level 4. Sebentar. Untuk menggambar bintang ini,
Bapak Ibu bisa melakukan pengulangan sebanyak 5 kali, karena di sini ada 5 garis yang harus dibuat, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia bergerak maju sejauh 100. Kita coba cek kalau seandainya tidak 150, sebesar apa. Kemudian dia harus berputar ke kanan sejauh 140 derajat. Kalau seandainya masih belum sesuai, kita bisa ubah, misalkan 120. Oke, bintang introduksi 100 sejauh jalan. Begitu Bapak Ibu. Untuk materi blokly saya akhiri sampai di kura-kura. Nanti selanjutnya bisa Bu Ari lanjutkan untuk yang berikutnya Bu Ari. Bu Ari. Oh, ya. Oke, Bu Aini. Oke, untuk selanjutnya bisa ganti Bu Ari atau langsung ke materi lab. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit karena nanti ini yang kita praktekkan di siswa kita di kelas, nggih. Izinkan saya share screen dulu. Tadi sampun muncul nggih. Saya hanya mengulas sedikit ya sampai jam 11.15. Nanti dilanjutkan pemateri dari lab virtual, laboratorium virtual. Oke, saya masuk di film. Ini bantuannya adalah gunakan bentuk sederhana untuk menggambar orang ini. Nah, ini kan terdiri dari lingkaran warna merah, persegi panjang untuk badannya, kemudian 2 persegi panjang untuk tangannya yang berwarna hitam. Oke, kita set dulu, kita pilih warna. Karena kepalanya warna merah, kita pilih warna merah. Oke, di sini lingkaran, kita ambil fungsi yang ada di film. Nah, di sini ada lingkaran, ada persegi panjang, ada garis. Nah, karena kepalanya bentuknya lingkaran, kita pilih yang lingkaran. Nah, ini bentuk ukurannya sudah sesuai, tinggal posisinya yang belum sesuai. Untuk X-nya sudah sesuai ya, di sini kan 50. Tinggal posisi dari Y-nya, yang atas ini adalah titik pusatnya ada di 70. Maka di sini bisa kita ganti 70. Nah, pas jari-jarinya berarti dari titik ini ya. Titik pusat dari lingkaran itu 50. Ini ke bawah 50 ini sebenarnya kalau kita geser-geser ini sudah muncul, nanti tinggal kita mau letakkan di mana. Nah berarti X-nya 50, Y-nya 70, jari-jarinya dari 40 ke 50, jari-jarinya 10. Oke, sekarang kita akan bentuk badannya berupa persegi panjang warna biru kayaknya ini. Maka kita butuh fungsi persegi panjang, kita beri warna dulu karena ini warnanya masih merah. Kita set dulu, kita sambungkan. Kita pilih warnanya biru. Sudah jadi warna biru, tinggal kita posisikan X-nya di mana. X-nya ada di sini yang 40, 50.
40, berarti di sini persegi panjangnya 50, Y-nya coba buat 40, lebarnya dari 40 ke 60 itu 20, selisihnya, tingginya, jadi di sini X-nya 50 ya, X-nya 50, Y-nya 40, tingginya dari 20 ke 60, berarti tingginya 14. Udah. Nah, sekarang tinggal kita buat tangannya. Tangannya kita buat dari garis. Karena tangannya warna hitam, belum berwarna. Oke. Kita gabungkan dulu. Ini garisnya masih merah, kita pilih warna hitam. Nah, ini kita mulai dari yang sisi kiri dulu ya. Di sini 20. Ini X-nya kan 20 kan? Oke, 20. Kemudian Y-nya di sini 70. Nah, ini ya, titiknya ini kan 20, 70, 20, 70. Kita lihat hasilnya, oke. Nah, X-nya berakhir di ini 40 sama 50. Di pojok ini sebenarnya udah kelihatan ini. Nah, ini kalau kita arahkan di tengah-tengah kan berarti 40, 50. 40. Tadi berapa tadi? 40, 50. 50. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan lebarnya. Kita buat 5. Ya. Tangan kirinya sudah, sekarang kita bentuk tangan kanannya. Oke. Kita buat garisnya. Nah, garisnya kita mulai dari sini. Ini kan ya tangannya kan, ini 60, berarti 60, 50 ya. Di pojok kanan ini kan muncul ini. 60, 50, tinggal kita ganti di sini. 60, Y-nya 50. Oke. Kemudian berakhir di sini. Berarti 80, 70. 80, Y-nya 70. Oke, lebarnya sama dengan yang tangan kiri. Kita pakai lebar 5. Oke, jadi ya, selamat Anda menyelesaikan level ini dengan 7 baris bahasa pemrograman. Jadi mulai dari memilih warna, ini adalah bahasa untuk bahasa pemrograman warna merah, kemudian lingkaran untuk bagian kepalanya, dia di posisi 50, 70, dan radius atau jari-jari 10, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba untuk yang level 2. Oh, sudah lebih kayaknya. Kenapa? Ini level 2. Sampai level 2 ya, nanti setelah ini level virtual. Di sini kita lihat bantuannya. Tadi kan level ini adalah sebuah film. Anda perlu bola merah untuk menggelinding sepanjang layar. Tekan tombol play untuk lihat tampilan. Ini time-nya 0 sampai 100 di sini ya, nanti ya ada kalau kita klik harapannya ada bola yang belum menggelinding. Selagi filmnya diputar, nilai block time berubah dari 0 hingga 100. Ini memudahkan Anda untuk menempatkan posisi horizontal bola merah mulai dari 0 hingga 100. Oke. Nah, ini kan orangnya sudah ada. Nah, kalau kita gerakkan ini kan yang berbeda hanya di bagian tangan kanan kita.
Kalau kita menatap layar kan berarti ini posisinya di tangan kanan kita ya. Maka di sini perhatikan, nanti harapannya gerakan tangannya itu bisa keangkat seperti itu. Oke. Kita buat berarti kan yang tadi, fungsi yang tadi itu kan ada di posisi yang terakhir. Jadi di sini start X-nya tetap 60-50, N-nya tetap 80. Nah, hanya saja ini kan kita mulai dari sini. Berarti kan 80,0. Maka di sini kita ganti 80,0. Nah, sekarang tinggal kita gerakkan. Kalau tidak kita beri fungsi time-nya tadi, tangannya belum keangkat. Tangannya belum keangkat. Ini saya kembalikan lagi. Maka kita ambil di ini. Kita bisa coba-coba nih. Kalau X-nya yang kita masukkan, nah, cocok kan? X-nya. Ini yang bergerak siapa? Yang bergerak tadi kan G-nya. Naik turun kan tangannya. Nah, maka posisinya berada di NG. Kita coba. Nanti ini bisa kita ajarkan ke siswa kita. Oke. Jadi nanti bolanya ada bola yang menggelinding. Oke. Oke. Ini untuk yang film ya. Ini sudah 11.20. Saya keluarkan aja dulu. Oke, Bapak Ibu. Ini waktunya sudah 11.21. Mungkin bisa masuk di materi selanjutnya ya. Untuk yang tadi bisa dilanjutkan sendiri. Blok 5 masih ada musik, kemudian apa itu kolam pembimbing sama kolam kalau nggak salah. Nah itu nanti yang akan kita ajarkan ke siswa kita yaitu bagian blok 5. Nah, baik. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan pada Pak Sunarwan dan Bu Alif. Monggo siapa yang mau presentasi duluan? Iya. Saya presentasi duluan, nggih. Boleh? Halo? Halo, bolehkah saya presentasi duluan? Silakan. Monggo, silakan Bu Alif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, nggih? Halo? Nggih, jelas Bu. Oke. Jelas Bu Alif. Matur nuwun. Jelas merupakan hal yang seringkali Bu Alif sudah klik rekam. Pada kesempatan Mungkin Bapak Ibu yang tidak presentasi suaranya bisa di-mute ya. Bu Alif jangan dimatikan, nggak dengar suaranya. Bu Alif mikrofonnya di on Bu Alif mikrofonnya nyalakan. sendiri, maafkan saya. Oke, saya akan share lagi. Virtual lab itu adalah serangkaian alat-alat lab yang berupa perangkat lunak komputer. Dia berbasiskan multimedia yang bersifat interaktif. Saya hentikan dulu ya.
otomatis tadi. Tulisannya ngaruh nggak? Volume tidak nah, ini gambar speaker. Mas full mana? Halo, dengar suara saya kah? Halo? Hai, halo. Apakah suara saya kedengaran? Halo? Dengar Bu Alif. Oh, ya, alhamdulillah. Sudah dengar Bu Alif. Baik. Tunggu suara adzan dulu selesai. Ternyata Bu Alif balik nang kelas. Baiklah, alhamdulillah saya bisa mulai lagi. Jadi virtual lab itu adalah serangkaian alat-alat laboratorium, tapi dia berupa perangkat lunak komputer yang berbasiskan pada multimedia yang bersifat interaktif. Dioperasikan lewat komputer atau laptop sehingga dapat mensimulasikan penggunanya seakan-akan dia menggunakan peralatan lab seperti sesungguhnya. Di masa pandemi ini tentunya lab. Halo. Orang guru olahraga di sekolah. Halo. Di masa pandemi ini peranan virtual lab itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan waktu kita mengajar. Kemudian keuntungan yang lain adalah dia dapat mengatasi hambatan geografis karena mungkin jarak antara tiap siswa berjauhan yang biasa kita lakukan sama seperti sekarang kalau pembelajaran secara daring. Kemudian keuntungan yang lain dari virtual lab itu adalah dia akan bisa meningkatkan kualitas eksperimen. Kenapa? Karena dengan menggunakan virtual lab, maka eksperimen itu bisa diulang-ulang. Kemudian keuntungan lebih lanjut adalah lebih ekonomis dari segi biaya karena tidak usah menggunakan peralatan dan bahan-bahan yang original atau bahan-bahan yang asli. Kemudian keuntungan yang lain adalah virtual lab itu bisa meminimalisir kecelakaan karena siswa tidak berhubungan langsung dengan alat-alat dan bahan-bahan kimia yang mungkin berbahaya. Itu tadi adalah segi positif dari virtual lab. Kalau misalnya segi negatifnya akan selalu ada karena semua apa yang ada itu akan selalu mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang positif dan negatif. Kekurangan virtual lab itu adalah yang pertama, harus menggunakan paket data atau menggunakan WiFi untuk bisa menggunakan virtual lab. Itu kerugian yang pertama. Kemudian kerugian yang kedua itu adalah siswa tidak berlatih secara real karena dia menggunakan lab secara virtual. Jadi dia menggunakan lab tidak mengalami kejadian yang sebetulnya dalam proses dia melakukan kegiatan di lab. Kemudian keterbatasan yang terakhir atau kekurangan yang terakhir adalah tidak semua orang bisa menggunakan virtual lab. Kenapa? Karena virtual lab itu biasanya pelayanannya menggunakan bahasa Inggris. Jarang sekali ada virtual lab yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau pengguna itu tidak memahami bahasa Inggris, maka tentu saja mereka akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan virtual lab tadi. Di sini virtual lab yang bisa digunakan untuk sementara ini adalah GoLab. Ya. Di GoLab banyak sekali materi-materi yang bisa digunakan untuk melakukan praktikum. Di sini kita lihat untuk subjek domainnya ada astronomi bisa, biologi, chemistry, engineer, environmental education, geografi,
matematik, fisika, kemudian teknologi. Karena di sini saya mengajar kimia, maka saya akan memberikan contoh virtual lab yang ada kaitannya dengan mata pelajaran kimia. Setelah chemistry saya klik, maka saya bisa memilih beberapa materi yang akan kita gunakan dalam pelatihan virtual lab. Di sini saya mencoba menggunakan built-in atom. Yang saya gunakan di sini, kemudian preview saya klik di sini. Kita akan mulai ada simulasi tentang susunan atom. Kita lihat di sini. Nah, di sini komposisi dari atom itu tersusun atas 3 bagian penting, yaitu proton. Proton ini muatannya positif. Neutron, netral. Kemudian elektron. Elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Jadi di sini ada proton, neutron, dan elektron. Itu adalah Bu Alif. Bu Alif. Sepertinya terkendala sinyal ini, Bu Alif. Bu Ingrid hang jari ini Bu Ingrid. Bu Ingrid hang. Ini kok Bu Ingrid Bu Alif. Oke, kalau gitu biar dilanjutkan sama Pak Narwan, Ge. Pak Sunarwan, monggo melanjutkan materi lab virtual. Laptopnya mungkin. Laptopnya. Pak Narwan, mikrofonnya dibuka dulu. Sorry. Oke, Halo, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar dengan jelas untuk Bapak Ibu Guru? Oke, Jelas. sangat jelas, Pak. Jelas. Sangat jelas. Oke, alhamdulillah matur nuwun. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Bu Alif. Mohon izin untuk share screen. Nggih, tampak nggih materinya. Tadi sudah dijelaskan perakatannya dari Bu Alif. Untuk materi Geolabs, maka bagian saya adalah salah satunya saya mengambil adalah untuk persamaan reaksi. Jadi saya langsung aja untuk menghemat waktu, bagaimana cara menggunakan aplikasi persamaan reaksi pada Geolabs atau PET ini. Oke, yang pertama adalah cara membuat amonia. Ya. Prinsipnya dalam kesetimbangan, di sini ada 2 gambar, ya, bisa berupa kesetimbangan seperti juga jungkit atau berupa bar, jadi jumlah atom. Di mana prinsip persamaan reaksi adalah jumlah atom sebelah kiri itu harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Nah, di sini dicarikan contoh untuk pembuatan amonia. Jadi tinggal Bapak dan Ibu nanti tinggal memberikan koefisien atau angka di depan unsur atau senyawa tersebut. Contoh di kiri N-nya ada 2, di kanan kan 0. Maka kita coba klik 1 dulu. Maka jumlah atom di N di kiri adalah 2, di kanan 0, maka di kanan kita klik koefisien 2. Nah, akibatnya hidrogennya menjadi 6.
Padahal di sebelah kiri baru 2. Maka supaya hidrogennya nanti menjadi 6, kita kasih koefisien 3. Nah, jika muncul gambar kuning seperti ini tersenyum, berarti jawabannya adalah benar. Ya, kalau kita ganti gambarnya seperti ini, berarti itu sudah benar jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita ke penguraian air. Ya, air diuraikan nanti akan menjadi gas hidrogen sama gas oksigen. Nah, coba kalau kita jumlah hidrogennya di kiri ini adalah 2, di kanan 2. Coba kalau kita oksigennya, ya oksigennya ini 1, ini 2, maka nanti kalau kita kasih koefisien 2, nah maka oksigennya sudah 2, di kanan supaya 2 nih, kita klik 1. Oksigen sudah sama 2 dengan 2. Berikutnya adalah jumlah atom hidrogen, di kiri adalah 4, di kanan baru istilahnya 0 ya, berarti supaya 4 berarti kita klik 2. Nah, jadi kalau muncul emotikon seperti ini, berarti persamaan reaksinya sudah benar. Jadi prinsip jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan sudah benar seperti ini. Kemudian yang ketiga, dicontohkan di sini adalah pembakaran metana. Saya ganti emotikonnya biar nggak bosan. Nah, seperti ini. Di mana metana atau CH4 dibakar dengan gas oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air H2O. Maka dapat kita lihat bahwa atom C, coba kita kasih 1 dulu aja, atom di kiri C1, di kanan supaya sama kasih 1 juga oksigennya. Akibatnya hidrogen di sebelah kiri adalah 4, di kanan belum nampak, maka supaya 4 kita kasih koefisien 2. Seperti ini. Berikutnya tinggal kita menghitung jumlah oksigennya. Di kanan sudah lengkap, yaitu 2 ditambah 2 berarti 4. Maka untuk supaya sama, tinggal kasih koefisien 2. Nah, makanya jawabannya seperti ini. Ya, jadi kalau sudah muncul gambar emotikon seperti ini, maka dipastikan jawabannya adalah sudah benar. Demikian dari penjelasan 3 ini, kita langsung ke gamenya. Nah, gamenya itu ada 3 level. Nanti insya Allah di belakang akan saya kasih kesimpulan atau saya menemukan satu kelemahan di aplikasi ini, nanti kita bahas belakang saja. Yang pertama kita ke level 1 dulu. Nah, contohnya adalah ini, CO, C dan S. C dan S. Nah, nanti di sini kalau jawaban benar maka akan dapat reward ya, berupa tepukan. Kalau enggak nanti ada Q gitu ya. Oke, untuk C kita lihat dulu. C di kiri 1, kemudian S di kanan ada 2, maka tinggal kita kasih coba 1 dulu. Nah, ini kan ada 2, maka supaya 2 kita kasih koefisien 2. Nah, berarti S-nya sudah sama, tinggal C-nya kita kasih 1. Maka jumlah AC kiri dan kanan 1, S-nya di kiri 2, di kanan 2. Kita coba cek jawabannya. Nah, seperti itu jawabannya kalau benar. Ya. Nanti kalau salah, akan tampak emotikonnya agak merengut gitu ya. Kita coba lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal PCl5 akan turun jadi PCl3 atau fosforik klorida dan gas klor. Ya. Untuk PCl5 kita tinggal lihat, kita tinggal coba kita kasih koefisien 1, maka PCl-nya 5, ini 1, ini 1. Kita hitung P-nya 1, Cl-nya di kiri 5, di kanan sudah 5. Coba kita cek. Alhamdulillah benar seperti ini jawabannya. Kita bisa lanjut untuk soal berikutnya, yaitu pembakaran karbon dengan gas oksigen, jadi CO2. Jadi untuk level 1, insya Allah masih agak mudah bagi anak-anak. Coba kalau kita kasih, ini koefisiennya 1, kemudian oksigennya 1. Nah, supaya 1 kiri, 1 kanan, kemudian 2 oksigen kiri, 2 kanan, ini juga 1. Maka insya Allah sudah sama ini jumlahnya. Coba kita hilang. Kita cek. Nah, sudah betul seperti ini. Kita lanjut soal berikutnya. Ini adalah penguraian dari propana C2H6. Di mana C-nya ada 2, coba kita kasih 1, kemudian kita kasih 1, C-nya sama-sama dengan 2, kemudian hanya di kiri 6, di kanan ada 4, berarti supaya 6 ini tinggal kasih koefisien 1. Kita cek. Benar juga hasilnya. Kemudian kita coba lagi untuk penguraian dari gas belerang trioksida. Ya, belerang trioksida.
Kita lihat S-nya ada 1. Di kanan 1. Coba saya kasih. Nah, nanti ini kelemahan di sini, nggak apa-apa teman-teman. Kelemahan di aplikasi ini, jika koefisien kita berbesar 2 kali, meskipun jumlah atom kiri dan kanannya sama, maka akan dianggap salah. Ya. Coba kalau saya coba ini saya kasih 2. Di sini juga 2. Kemudian akibatnya kan jumlah oksigennya kan ada 6. Ini sudah ada 4, tinggal nambahi 2, berarti kan 1. Nah, ini secara teori jumlahnya sudah sama. S2 O-nya 6, S2 O-nya 6. Coba angkanya saya perbesar ya. Coba saya angkat perbesar, kita tunjukkan kelemahan dari ini. Tidak apa-apa, kita explore saja. Ini kita jadikan 2 kali lipat ya, berarti 4. Kemudian ini juga 4, ini 2. Secara teori, S4, 4. O12, ini 4 kali 2, 8, tambah 4, 12 kan ya. Begitu saya cek, salah kan? Padahal jumlah atom kiri dan kanan sudah sama. Maka coba lagi. Ini kita kembalikan ke bentuk aslinya 2, ini juga 2, ini 1. Nah, coba kita cek. Nah, baru benar. Ini salah satu kelemahan yang saya temukan di aplikasi ini. Jadi tidak bisa atau tidak membolehkan besarnya koefisien 2 kali lipat dari semua meskipun jawabannya benar. Oke, kita coba lanjutnya. Oke, karena tadi saya salahkan 1 maka dapatnya cuma 9. Kita ke level 2. Yaitu pembakaran karbon dengan air. Ya. C dan H2O. Ya, C dan H2O. Oke. C dan H2O dihasilkan di kanan adalah gas metana dan gas karbon dioksida. Kita coba C-nya kita perbesar jadi 2. Maka kanan juga harus 2. Ya. Akibatnya, oh kanannya sudah 2, ini berarti ini 1. Jadi kanan 2, kanan sudah 2. Kemudian akibatnya adalah, maka di sini dikasih koefisien 1. Tinggal kita hitung yang sebelah kiri. Hanya 4, ini baru 2. Maka kita kasih koefisien 2. Kita hitung C-nya 2, ada 2. Kemudian O-nya 2, hanya 4. Kita cek hasilnya, oke, sudah benar. Kita lanjut untuk belerang dioksida dengan gas hidrogen. Tinggal kita lihat, ya, hasilnya belerang sama gas sama air. Maka bisa sama dengan tadi. Kalau kita uji coba di sini, kita pakai angka yang kecil aja, ya. Ini kita kasih koefisien 1, maka kanan juga harus 1. Kemudian untuk hidrogennya, karena jumlah O-nya 2 di kiri, maka di sini harus dikasih 2. Nah, di sini sama, tinggal hanya menjadi 4. Maka di kiri juga harus dibikin 4 dengan menambahkan koefisien 2. Kita cek. Nah, seperti ini jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Karbon disulfida kita bakar dengan gas oksigen menjadikan karbon dioksida dan belerang dioksida. Ya, CS2 istilahnya. Jadi kalau anak-anak seringkali itu menyebutnya CS2, karbon disulfida. Kita lihat C-nya ada 1, S-nya ada 2. Berarti kalau kita kasih koefisien 1, maka S-nya harus 2. Nah, kemudian C-nya 1 berarti 1. Tinggal kita hitung oksigennya. Ini sudah 2 ditambah 4 berarti 6. Supaya 6 dikasih koefisien 3. Nah, kita cek hasilnya. Benar-benar. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi tingkat berikutnya. Metana dengan air akan menjadi gas hidrogen sama gas karbon monoksida, ya, gas karbon monoksida. Nah, ini sudah saya coba berulang kali. Setiap kita mencoba, maka soalnya akan berganti. Ini nih, keuntungannya dari aplikasi ini. Jadi soalnya tidak kembali sama dengan awal tadi. Kalau kita mencoba, akan dikasih soal yang baru. Oke, kita coba metana dengan ini. Kalau kita C-nya ambil 1, kemudian sini juga 1. Nah, didapatkan oksigennya ada 1.
Ini juga 1. Coba kalau kita kasih di sini 1. Nah, di sini oksigennya sudah sama, 1, C-nya 1. Tinggal hidrogennya. 4 tambah 2, 6. Supaya 6 kasih koefisien 3. Oke, kita cek. Alhamdulillah benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembakaran metana dengan oksigen. Berarti ini adalah contoh pembakaran sempurna. Hanya dihasilkan karbon dioksida dan uap air. Nanti kalau tidak sempurna, pasti di belakangnya ada karbon dioksida plus bisa juga C atau karbon. Kita lihat satu-satu aja yang mudah dulu aja. Kita klik 1, C-nya juga 1, seimbang. Kemudian hanya 4, maka supaya 4 kasih koefisien 2, maka tinggal kita hitung oksigennya yang belum seimbang. Ini ada 2, ini ada 2, berarti 4. Supaya 4 kita kasih koefisien 2, kita cek. Oke, benar. Ini cekannya. Kita lanjut soal berikutnya. Ya. Ini ada dapat skor 10. Kita lanjut ke level yang ketiga. Ke level yang ketiga ini soalnya agak sulit sedikit bagi anak-anak. Kita contohkan di sini adalah gas karbon monoksida bereaksi dengan air dihasilkan gas amonia dan gas oksigen. Ya. Kita dapatkan. Nah, ini mulainya dari mana nih? Mulainya dari mana? Oke. Kita bisa mulai dari nitrogennya aja. Saya coba mulai dari angka 4. Tadi saya coba pakai angka yang kecil, nggak mau, maka saya besarkan angka 4. Maka di kanan juga harus 4. Nah, akibatnya di sini jumlah atom hidrogen menjadi 12. Maka kiri supaya 12, koefisiennya harus diganti dengan 6. Nah, akibatnya oksigennya jadi 6, supaya 6 kita kasih koefisien 3. Kita cek. Nah, salahnya di mana ini? Salahnya di mana? Nah, ini. Salahnya adalah pada oksigen di kiri itu 4 ditambah 6 berarti 10. Di kanan baru ada 6, berarti kesalahannya ada di sini. Maka kita coba ulang. Ya, kita coba ulang. Kita ganti di sini menjadi 7. Nah, tadi ekspresinya jelek ya kalau salah ya. Maka kita coba cek. Masih salah lagi. Kira-kira ada kesalahan di mana nih? CO. Silakan. Mungkin dari peserta ada yang bisa menambahi atau bisa membenarkan di mana letak salahnya. Kalau tadi kan pertanyaan di belakang. O-nya 14 ya harusnya ya. O-nya di sini adalah 6 tambah 4 berarti 10. Dan si kelebihan harusnya kan 5. Ya. Jadi kita memang mencoba menggambarkan di mana letak benarnya, di mana letak salahnya. Jangan contoh yang salah terus. Kita ganti jawabannya. 5 nggih? Kita coba cek. 4. Kemudian hanya 12, hanya 12. Kemudian O-nya 4 tambah 6, 10. O-nya, oke, kita coba. Nah, itu jawabannya sudah kelihatan. Contoh yang berikutnya. Gas karbon dioksida dengan air. Kita dapatkan adalah propana, C2H6, dan gas oksigen. C2, kemudian H2O, dihasilkan C2H6 dan O. Nah, ini petunjuknya ada di sini. Di kanan C-nya ada 2, maka coba kita kasih koefisien 2. Seperti itu. Kemudian di kanan, kalau kita klik 1 ya, maka hanya ada 6. Supaya 6 kita kasih 3 koefisiennya. Nah, sudah lengkap. C-nya sama dengan 2, hanya sama dengan 6. Kita tinggal oksigennya. Di kiri 4 ditambah 3, 7. Ya. Supaya 7, 2 kali berapa sama dengan 7 kan 3,5. Di aplikasi ini tidak mengizinkan koefisien berupa angka tengahan. 3,5 nggak boleh. Ya. Maka 3,5 kita kalikan 2 menjadi 7. Ya, jadi 7. Maka angka yang sebelumnya ini juga kita kalikan 2. Jadi 2, ini menjadi 6. Kelebihannya. Ini menjadi 4. Kita cek. Nah, itu. Jadi yang kedua, kelemahannya dari aplikasi ini tidak mengizinkan koefisien berupa angka tengahan. Ya, jadi harus angka bulat. Kita lanjut. Untuk amonia plus oksigen jadi gas nitrogen,
ya, gas nitrogen sama air. Di sini ada 2, maka juga kita kasih koefisien 2. Nah, akibatnya hidrogen di kiri ada 6, di kanan baru ada 2, berarti kita kasih koefisien 3. Nah, ini berarti 1 ini ya. Nah, sudah lengkap, N-nya 2 sama, hanya 6, tinggal O-nya. O-nya di kanan ada 3, di kiri itu ada 2. 2 kali berapa sama dengan 3 kan 1,5, sama dengan kasus tadi. 1,5 tidak diizinkan, berarti kita kalikan 2 menjadi 3. Nah, otomatis yang lain yang tadinya 2 harus kita kalikan 2 juga, jadi 4. Nah, ini jadi 2. Kemudian ini jadi 6. Kita cek. Oke, seperti itu jawabannya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Gas etona atau asetilena, kalau kita kenal itu adalah gasnya karbit, ya. C2H2 plus oksigen, jadi karbon dioksida dan air. Nanti ini pembakaran sempurna. Nah, bisa kita lihat di sini, di atom kiri kalau kita kasih 1, C-nya ada 2, maka di kanan supaya sama dengan 2 persamaannya, kita kasih koefisien 2. Kemudian di kiri hanya 2, di kanan sebagai kasih 1 sudah sama dengan 2. Nah, yang sudah lengkap adalah oksigennya. Oksigennya 4, 2 kali 2, 4 ditambah 1 berarti 5. Di sini berarti 2, supaya 5, 2,5. Ya. 2,5 tidak diizinkan. 2,5 tidak diizinkan, berarti kali 2 berarti 5. Kalau kali 5, berarti ini kali 2, ini jadi 4, ini tadi kali 2. Coba kita hitung, C-nya 4, 4. Hanya 4, 4. Oksigennya 10. 4 kali 2, 8, tambah 2, 10. Kita cek, bismillah. Oke, betul. Seperti ini jawabannya. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Gas karbon dioksida dengan air, maka akan dihasilkan etanol. Ya, etanol plus gas oksigen. Maka kita lihat dari sini. Ini petunjuknya. Jadi dari C2. C-nya ada 2, maka di kiri kita kasih koefisien 2. Kemudian hanya di kanan 5 tambah 1, 6. 6, maka supaya 6 kita kasih koefisien 3. Tinggal kita hitung oksigennya. Yang sudah lengkap adalah yang sebelah kiri. 2 kali 2, 4 ditambah 3, 7. Ya. 7 di kanan sudah ada 1, berarti kan kurang 6. Maka tinggal kita kasih koefisien 3. Insya Allah ini jawabannya sudah benar, karena sama kiri dan kanannya. Kita cek. Nah, itu muncul. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Oke, sudah benar. Jadi tadi ada salah 2 kali, maka skor saya adalah 10. Coba kita kembali ke awal. Nah, itulah pemaparan dari saya untuk materi PET yang judulnya adalah persamaan reaksi. Jadi di depan dikasih contoh 3, kemudian ada 3 level untuk pengerjaan persamaan reaksinya, di mana kalau kita ulang dari level 1, kalau kita ulang soalnya akan berganti, beda dengan yang awal tadi. Ya. Dan kelemahan dari sini, 1, tidak bisa 2 kali lipat koefisiennya. Yang kedua, kalau ada koefisien yang berupa tengahan, setengah harus dikalikan 2. Jadi mengingat angka yang benar. Demikian kesimpulan dari saya dalam penggunaan GeoLabs atau PETS ini khususnya pada materi persamaan reaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Inna siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Alif kalau mau lanjut. Oke, bisa stop share dulu Pak Narwan. Oke, bentar saya. Sudah? Oke, Bapak Ibu, itu tadi paparan materi dari Bu Aini, Bu Alif, dan Pak Sunawan terkait dengan Blockly Games dan lab virtual. Masih ada beberapa menit, monggo jika ada yang mau ditanyakan. Karena untuk materi lab virtual dan Blockly Game ini harus kita sampaikan ke siswa kita saat mengikuti teaching guru ke siswa. Monggo satu pertanyaan aja kalau ada, kalau tidak ya ke penutup. Monggo saya tunggu dulu
Barangkali ada yang mau ditanyakan. Bu Ari boleh tanya? Pak Narwan. Nggih. Apakah umpamanya tadi kan saya mengajarkan persamarasi. Kalau saya ganti dengan PH atau yang lainnya, apakah juga diizinkan atau tetap yang tadi? Diulang Pak Narwan, saya tidak terlalu jelas mendengarnya. Oke. Untuk pengajaran ke siswa, apakah harus sama dengan yang diajarkan di micro teaching ini? Untuk yang diajarkan ke siswa itu tergantung dari guru mapelnya. Jadi untuk yang di Blokly, monggo yang di micro teachingkan ke siswanya yang bagian apa, monggo. Kemudian untuk yang lab virtual bisa diambil yang sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Paling tidak anak-anak tahu kalau ada lab virtual yang bisa digunakan untuk belajar. Seperti itu Pak Narwan. Oke. Terima kasih. Oke, sami-sami. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bapak Ibu? Sepertinya ini Bu Aini, Bu Alif itu menunggu pertanyaan. Bu Alif tadi kendalanya di apa? Sinyal. Iya, Bu Ari. Bukan, kendalanya laptopnya, Pak. Ngeheng. Suka hang, iya. Sekarang akhir-akhir ini. Mungkin masuk angin, saya nggak tahu. Atau pakai di sini aja, pakai punya saya. Kenapa? Pakai punya saya mungkin kalau mau. Oh, enggak, sudah. Tadi sudah normal lagi. Oh, gampang. Ya, semoga tetap normal. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Berarti alhamdulillah pertanyaan tadi hanya dari Pak Narwan. Dan alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Berarti Bapak Ibu sudah paham mengenai Blokly game dan lab virtual. Nanti pada saat micro teaching ke siswa, harapan kita semua bisa lancar mengajarkan ke anak-anak. Oke, untuk paparan materinya saya kira cukup ya. Ini sudah hampir jam 12. Kesimpulannya tadi untuk micro teaching guru ke siswa yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bagian Blokly, monggo dipilih. Kalau mau semuanya juga boleh. Di lab virtual juga bisa disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu sendiri. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan micro teaching kelompok guru. Pada hari kedua, materinya adalah resourcing dan lab virtual. Untuk menutup acara kali ini, tapi nanti setelah ditutup ada sesi foto pengambilan dokumentasi sebagai laporan. Saya mohon Pak Patah bisa memimpin doa penutup. Kepada Pak Patah dipersilahkan. Terima kasih Bu Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri acara micro teaching guru pada siang. Pak Fatah, mikrofonnya dibuka Pak Fatah. Suaranya. Maaf Bu Ali. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini micro teaching guru bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan pada kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ali. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan dibacakannya doa kafaratul majlis tadi, maka micro teaching kelompok guru pada hari ini selesai. Kita ketemu lagi untuk hari Rabu besok. Materinya adalah soal HOTS dan menginfusiti pada mata pelajaran. Saya akhiri.
sebagai host saya mohon maaf jika ada kesalahan, berkata salah dalam Foto sih, kegiatan Betul, ini. betul. Ya, betul. recordnya saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, Pak Ali.